Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah ibu-ibu pengasuh pengawasan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di tempat ini di sore hari ini dalam rangka menuntut ilmu. Kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim aw muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi seorang muslim atau muslimah. Artinya ketika kita hadir di majelis ilmu, maka pada hakikatnya kita sedang menunaikan kewajiban, di mana ini tentunya merupakan amalan yang sangat agung dan besar. Sehingga penting bagi kita semua ketika hadir di majelis ilmu untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Karena ini merupakan amalan yang agung, ibadah yang wajib. Ya. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik ibu-ibu, sebagaimana yang diinformasikan bahwasanya insyaallah untuk tema pengajian pada kesempatan hari ini adalah jika masa tua telah tiba, atau telah datang kalau tidak salah. Perlu diketahui ibu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmatnya. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada manusia adalah ketika orang tersebut diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani masa tua. Masa di mana orang itu biasanya lebih arif dan bijak. Masa di mana orang tersebut mau mengetahui dan mau memahami. Masa di mana orang tersebut mau mengalah daripada dikalahkan. Karenanya masa tua adalah masa seorang muslim menemukan hakikat dirinya. Karena biasanya ketika di usia tua seorang hamba dia akan banyak menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah suatu hari Ali bin Abi Thalib, ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah
Sinten? Ali bin Abi Thalib khalifah keempat. Ya, beliau juga termasuk anak apa? Kalau mantu ya, anak mantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Ma yasuruni an mitu tiflan." Aku berharap tidak dimatikan saat usiaku masih muda. Wa anni lam akbur fa aqrib rabbi. Aku ingin tua agar aku mengenal Rabb. Perhatikan, sahabat Nabi saja ingin agar diwafatkan di usia senja. Tujuannya apa? Karena usia senja itu biasanya orang lebih mengenal akan Tuhannya, mengenal akan Rabb-nya. Perhatikan, kalau kita perhatikan, biasanya yang sepuh-sepuh itu lebih semangat untuk beribadah, untuk datang ke masjid, untuk sholat tarawih daripada yang muda-muda. Kalau yang muda-muda kadang datang hanya ngobrol, parah lagi cuma nongkrong kadang, ya di jembatan atau di pos-pos kamling. Ya, berbeda dengan orang yang sudah sepuh, benar-benar lebih ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan perlu diketahui juga bahwasanya umur itu merupakan hadiah. Hadiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya. Namun meskipun demikian, manusia tidak mampu untuk apa, Bu? Untuk memegang atau menguasainya. Ya. Meskipun itu hadiah, tapi kita tidak bisa. Ya, serta-merta kemudian kita tahan-tahan atau kita usir gitu ya, agar segera pergi dari diri kita. Tidak demikian. Meskipun itu sebuah hadiah. Dan perlu diketahui juga bahwasanya manusia itu tidak mengetahui di mana akan keberkahan dari umurnya. Dia tidak tahu apakah keberkahan itu di usia mudanya atau di usia tuanya. Ya. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan ya umatnya itu seperti hujan yang tidak dimengerti bagian mana untuk titik berkahnya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan umatku seperti hujan. Jadi tidak diketahui apakah yang baik itu air yang pertama turun atau yang terakhir. Ya. Air hujan rahmat, Ibu, dan penuh keberkahan, tapi kita tidak tahu mana yang mengandung keberkahan, ataukah tetesan pertama atau tetesan terakhir, ataukah tengah-tengah. Nah, begitu juga ya umur manusia, kita tidak ada yang tahu. Ada di antara mereka yang Allah karuniakan keberkahan di usia mudanya. Ya, seperti siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun beliau cukup muda ketika menjadi khalifah dan usianya juga ketika menguasai atau menjadi khalifah itu hanya sekitar 2 tahun lebih, tapi Masya Allah ketika beliau menjabat kemajuannya luar biasa. Ya, meskipun hanya sebentar, meskipun beliau juga masih dalam usia muda. Jadi tidak kita ketahui kapan keberkahan itu. Itu salah satu contoh. Contohnya lagi Imam Nawawi, ya mungkin sudah pada kenal ya, Imam Nawawi, salah seorang ulama dari Syafi'iyah. Beliau itu usianya hanya 45 tahun dan beliau nggak menikah. Tapi Masya Allah, sampai sekarang karya-karya beliau, kitab-kitab beliau kita kaji, kita bahas. Seperti kitab apa, Bu? Arba'un Nawawi, ya hadis-hadis yang 40 itu. Kemudian Riyadhus Shalihin, ya juga kita bahas. Masya Allah, dan masih banyak lagi. Dan nama beliau sampai sekarang harum, meskipun hanya usianya 40 tahun atau 45 tahun. Masya Allah. Jadi keberkahan umur tidak kita ketahui. Ya. Jadi kalau bisa diibaratkan itu, ketika kita hidup itu seperti ketika kita dalam pesawat. Ya. Semakin tinggi, ya, itu semakin apa? Semakin dunia ini terlihat kecil. Ya, jadi seorang muslim ya yang dia sudah senja atau dia memiliki iman yang kuat, itu ibaratnya seperti seorang yang
menaiki pesawat terbang. Jadi ketika semakin tinggi itu, dunia ini semakin terlihat kecil. Ya. Kita lihat ya bagaimana orang-orang yang dia memiliki iman kuat, ketika dia melihat dunia ini biasanya tidak apa, tidak berselera. Ya. Ya sebagaimana tadi, kayak orang naik pesawat, semakin tinggi semakin terlihat kecil dunia ini. Begitu juga orang yang beriman, maka ketika melihat dunia ini juga semakin biasa, bahkan tidak berselera, malah justru lebih cenderung apa, menginginkan kehidupan akhirat. Ya, gitulah seharusnya seorang muslim. Perhatikan, di sini ada sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Beliau itu sudah tua, sudah senja. Beliau itu banyak menghabiskan waktu siangnya itu untuk berpuasa. Ya, maka ditanyakan kepada beliau, wahai Syekh, bukankah engkau orang yang sudah renta? Ia pun menjawab, ini u'iduhu liyaumin tawilin. Aku menyiapkan untuk hari yang panjang. Perhatikan, meskipun sudah tua tapi tetap semangat. Untuk apa? Berpuasa. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dunia ini hanya sementara. Dunia ini pendek dan ada lagi masa yang begitu panjang. Ya, ketika kita sudah meninggal dunia di alam kubur, masih ada alam lagi. Nanti, ya Bu, di alam kubur berapa lama? Ya, cukup lama sekali. Ya, kemudian nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Masya Allah. Ketika di padang mahsyar, waduh, keadaannya sangat mengerikan ya. Kita itu nanti dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki. Kalau laki-laki atau perempuan, ya perempuan kadang juga dihitan. Nanti dalam keadaan tidak dihitan lagi ketika di padang mahsyar. Walaupun nanti juga diberi pakaian pada akhirnya. Kapan? Ya, ketika itu yang nanti pertama kali dipakaikan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam di situ, dan pakaian yang dipakaikan itu pun kain yang buat menguburkan. Jadi kain kafan. Ya, makanya nanti kalau meninggal minta pakai kain kafan yang baru. Mudah-mudahan ya nanti ketika kita di padang mahsyar, pakaian kita juga bagus. Meskipun di situ juga nanti tergantung amal kebaikan kita juga. Ya. Karena nanti pada padang mahsyar itu ketika kita menunggu keputusan Allah itu matahari didekatkan. Sejauh mana Bu? 1 mil. 1 mil dekat sekali ya. Bayangkan 1 mil. Ini kalau matahari pas terik-teriknya waktu zuhur, Masya Allah, kita aja tidak kuat ya. Berjemur di lapangan itu udah pengennya niup. Nah itu yang tingginya luar biasa, berjuta-juta mil. Nah apalagi nanti ketika di padang mahsyar itu didekatkan 1 mil. Ya bahkan dikisahkan ada orang yang nanti tenggelam dengan air keringatnya karena saking dahsyatnya. Ya itu pun tergantung amalannya nanti. Ya makanya monggo siapkan untuk hari yang lebih panjang kelak. Karena pada hakikatnya di dunia ini hanyalah sebentar, dan kelak jauh lebih panjang untuk masa-masa yang akan kita lewati. Ya. Kemudian ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Jauzi ya dalam kitabnya Tanbihul Naimil Gumuri ala mawasimil umur, beliau mengatakan bahwasanya tahapan umur itu ada 4. Tahapan umur ketika kita di dunia ini ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama adalah masa lahir hingga masa balik. Biasanya mungkin sekitar usia berapa? 15 tahun ya. Dari lahir sampai balik. Umumnya seperti itu. Walaupun kalau zaman sekarang mungkin lebih cepat. Kadang usia SD kelas 5 kelas 6 masih 11-12 tahun sudah balik. Tapi pada umumnya biasanya sekitar 15 tahun. Itu tahapan yang pertama. Itu masa ketika dia lahir sampai dengan balik. Nah, ini adalah masa ketika seorang sangat butuh kepada siapa? Kepada orang tuanya.
masa di mana sepatutnya bagi setiap orang tua itu menanamkan karakter atau kepribadian yang baik kepada anak. Karena apa? Di usia itu ketika kita mampu menanamkan karakter atau kepribadian yang baik, itu sulit akan hilang, akan begitu melekat. Dan itu biasanya akan menjadi karakternya. Ya, karena yang penting, ya, pada usia-usia tersebut orang tua itu betul-betul fokus di dalam memberikan pendidikan kebaikan kepada putra-putrinya. Ya. Di sini sebagaimana ya ungkapan orang bijak, thalabul ilmi fi sighari kanaksi 'alal hajari. Menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ya. Kalau kita mengukirnya di atas batu itu kan awet sekali nih. Batu awet sekali. Ya. Karenanya ini penting sekali. Jadi monggo yang masih punya anak di usia 1 sampai 15 tahun didik dengan benar di atas karakter-karakter yang luhur, ya, meneladani bagaimana Nabi SAW, para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti beliau. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh atau solehah, ya, karena akan melekat karakter tersebut. Ya. Berbeda kalau orang tua, ya, kadang ketika diajari adab, akhlak, ilmu itu diibaratkan katanya kalau oleh orang bijak seperti mengukir di atas air, mudah tapi cepat hilang. Nah, seperti itu. Kalau di waktu muda seperti mungkin di atas batu, sulit tapi melekat. Iya, seperti itu. Ya. Kemudian tahapan kedua adalah masa balik sampai dengan masa muda, yaitu 35 tahun. Nah, Masya Allah. Jadi usia masih 35 tahun ke bawah itu, Bu, masih dihitung masih muda. Alhamdulillah, ya. Itu masih muda. Dan pada usia tersebut, Masya Allah, biasanya itu orang itu luar biasa nih. Dia memiliki energi yang kuat, energik biasanya, lebih semangat. Dan pada usia-usia itu juga seorang biasanya dituntut lebih untuk apa? Mengekang hawa nafsunya. Karena biasanya lebih kuat di usia 16 tahun sampai dengan 35 tahun. Dia benar-benar harus bertarung melawan hawa nafsunya. Nah, seperti itu, ya. Ya, di sini mungkin masih sekitar itu, ya, atau di atas. Masya Allah, ya. Semoga berkah, ya. Ya, kemudian tahapan ketiga adalah usia ketika sekitar 35 tahun sampai 50 tahun. Ya, dan di sini disebut masa kuhulah atau dewasa. Nah, ini baru disebut masa dewasa. Ketika usia kita itu 35 sampai dengan 50 tahun. Ya, karena biasanya mulai ini berpikir. Ya, walaupun masih kadang menyisakan semangat-semangat di usia dewasa tadi, yang umur 30-an tahun itu. Ya, karenanya tetap masih harus berusaha keras untuk mengekang apa? Hawa nafsunya di situ. Dan biasanya ditandai juga ketika usia tersebut dengan tumbuhnya apa, Bu? Yang putih-putih? Uban. Itu ciri. Kalau sudah orang melihat uban, ya, berarti apa? Berarti sudah harus siap-siap. Oh, saya sudah dewasa. Saya harus lebih banyak apa? Mengamalkan amalan yang baik, seperti itu. Jadi, kemudian yang keempat, ya, itu dari usia 50 sampai dengan 70 tahun. Ini disebut masa seyukhoh. Ya, dan masa ini ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Karena apa? Karena Allah akan membencinya. Dan juga Allah tidak akan mengajak bicara. Jadi kok kalau sudah usia 50 sampai 70 tahun kok masih gemar bermaksiat, ini aduh naudzubillah, ya, tua-tua apa? Keladi, makin tua makin jadi. Waduh, ini jangan sampai, ya. Kita semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberi taufik agar tidak sampai hal seperti itu. Ancamannya berat. Ya.
Allah tidak akan apa Bu? Tidak akan mengajak bicara. Allah akan membencinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya tidak akan diajaknya bicara. Nah, nanti di hari kiamat ya akan tidak diajak bicara. Kemudian wala yang dulu ilaihim, maka juga tidak akan dilihat. Ya. Kemudian wala yuzakkihim, mereka juga tidak akan disucikan. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Siapa? Syaikhun zanin, yaitu orang yang sudah tua berzina. Na'udzubillah. Ya, biasanya mungkin kalau usia 50 sampai 70 tahun itu laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin sudah tidak ada minat mungkin. Biasanya walau alam, biasanya laki-laki. Ini mengerikan, Ibu. Jadi ketika kita berusia 50 sampai dengan 70 tahun, hati-hati, jangan sampai melakukan perbuatan maksiat. Ya, terlebih perbuatan itu adalah perbuatan zina, mengerikan sekali. Pokoknya berusaha sekali untuk apa? Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi yang tidak akan diajak bicara adalah malikun kadzdzab, yaitu penguasa yang berdusta. Nah, ini juga ngeri, yes. Jadi pemimpin itu bebannya sangat berat. Ya, kalau sampai banyak menipu rakyatnya itu, aduh, sanksinya akan sangat berat. Tapi kebalikannya Bu, kalau pemimpin itu adil, ini luar biasa. Nanti itu akan yang menjadi salah satu golongan yang mendapat naungan di hari kiamat, pemimpin yang adil. Kebalikannya, makanya berat dia jadi pemimpin. Tapi dia udah senang berebut ya Bu. Masya Allah. Padahal berat kalau tahu. Kendor gitu. Padahal kalau tahu ini ya, kalau tidak bisa memberikan amanah sebagaimana mestinya, itu ancamannya ngeri sekali. Ya, tapi alhamdulillah kalau memiliki ilmu agama, kemudian orang tersebut amanah menjalankan syariat ini dengan benar, Masya Allah, ya akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbir. Jadi orang miskin kok sombong. Nah, itu juga sama. Sudah miskin sombong. Ini mengerikan juga. Jadi ada ancamannya. Ancamannya bukan main-main. Ya, ancamannya bukan main-main. Allah tidak akan ajak bicara. Allah tidak akan menyucikan. Allah tidak akan melihat, bahkan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini Bu. Hindari 3 hal ini. Bermaksiat ketika di usia 50 sampai 70 tahun, kemudian menjadi pemimpin yang pendusta, atau sudah miskin sombong. Na'udzubillah. Oh ya, tadi saya sebutkan Pak, ada 5. Nah, ini terakhir. Jadi ada tahapan terakhir dari usia, yaitu 70 tahun ke atas. Masya Allah. Ini bonus ya. Nah, di sini disebut dengan usia renta. Nah, ini nikmatnya luar biasa. Kalau sudah usia kita 70 tahun ke atas, tapi syaratnya takwa. Syaratnya harus benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa idza balagha sab'ina ahabbahu Allahu wa ahabbahu ahlus sama. Jadi apabila seseorang usianya mencapai 70 tahun, maka Allah akan mencintainya. Penduduk langit pun juga akan mencintainya. Senang sekali deh. Monggo sing sudah 70 tahun harus bertakwa. Biar apa? Biar Allah mencintai, dan juga penduduk langit mencintainya. Ini kan nikmat besar. Kemudian dilanjutkan dalam hadis, wa idza balagha tsamanina taqabbalallahu minhu hasanatihi wa maha anhu sayyiatihi. Jadi apabila
orang tersebut usianya mencapai 80 tahun, maka Allah akan menerima segala amal kebaikannya dan akan menghapus segala dosa-dosanya. Itu kalau sudah berapa? 80 tahun. Syaratnya apa, Bu? Takwa, beriman. Nah, itu. Kemudian dilanjutkan lagi dalam hadis, wa idza balagha tis'ina ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Ya, kemudian apabila usianya mencapai 90 tahun, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan. Kemudian wasumiya asirallah. Kemudian dia dinamakan tawanannya Allah. Wasumiya asirallahi fil ardi. Jadi dinamakan dengan tawanan Allah di dunia atau di bumi. Karena biasanya di usia 90 tahun itu sudah Masya Allah nih keadaannya sudah kepayahan sekali. Ya seperti apa, kayak tawanan kadang kan kepayahan ya, seperti itu. Tapi ada juga yang masih seger-seger fit ya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini ketika kita mencapai 90 tahun, Masya Allah, ya kita akan apa? Digugurkan ya dosa-dosanya ya yang telah lalu. Nah, ini kan nikmat yang besar sekali. Monggo berdoa agar diberi apa? Umur yang panjang seperti itu. Ya, Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ya ayyunas khair, manusia siapa yang paling baik? Rasul SAW menjawab, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi yang panjang umurnya kemudian baik amalannya. Kalau mau jadi manusia terbaik gimana Bu syaratnya? Nek dikasih umur panjang, banyak-banyak beramal baik. Itu kuncinya. Ini alhamdulillah sebentar lagi apa Bu? Ramadan. Kita berdoa kepada Allah ya agar sampai pada bulan suci Ramadan, Masya Allah. Biar kita bisa ya untuk apa? Untuk memperbanyak amal-amal kebaikan di waktu itu. Dilanjutkan oleh sahabat tadi, wa qala fa ayyunas syarr, dan manusia, dan siapa manusia yang paling jelek? Ya, kemudian Rasul menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Nah ini, monggo pilih. Jadi manusia terbaik, umurnya panjang, amalan becike wae, ya. Atau jadi manusia paling buruk, paling jelek, umurnya panjang tapi kelakuannya wis buruk sekali. Ini yang akan jadi gelar terburuk ya. Kita bisa memilih, kita beri akal pikiran, Masya Allah. Ya tentunya orang yang berakal memilih gelar terbaik, menjadi manusia yang terbaik. Ya kemudian sebuah riwayat nih Bu dari Tolha. Jadi dahulu ada dua orang laki-laki dari daerah Bali ya datang menemui Nabi SAW. Kemudian mereka berdua masuk Islam. Ya masuk Islam, dan salah seorang dari dua orang tersebut itu sangat semangat untuk berjihad. Ya kalau zaman dulu syariat jihad berjalan sih. Kalau di Indonesia sekarang nggak bisa. Ya udah negara merdeka dan tidak ada kewajiban saat ini ya untuk berjihad dengan bertarung. Jadi keliru ya kalau ada oknum-oknum yang ngebom sana sini kemudian apa menganggap dirinya sedang berjihad. Ini tidak benar ya, seperti itu. Nah, zaman dulu. Nah itu salah seorang sahabat itu senang, antusias untuk berjihad. Hingga akhirnya beliau ikut berjihad dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan qadarullah saat berjihad beliau mati, beliau meninggal, beliau wafat syahid. Ya. Tapi sahabatnya ini belum. Ya, dia nyantai, dia nggak sesemangat orang yang pertama tadi. Hingga beliau itu 1 tahun kemudian wafat. Jadi sahabatnya itu wafat setelah 1 tahun, sahabatnya wafat. Hingga suatu hari Tolha itu bermimpi. Tolha itu sahabat Nabi, ya, termasuk salah seorang di antara 10 orang yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan masuk surga tanpa hisab. Ya, Tolha bin Ubaidi
bin Ubaidillah. Nah ini Tolha ini bermimpi seakan-akan beliau sedang di depan pintu surga. Ya, maka ketika beliau di depan pintu surga, seolah sahabat Nabi ini Tolha radhiyallahu anhu didekatkan ke kedua orang tadi yang sudah meninggal. Maka tiba-tiba malaikat dari dalam surga itu masuk, memanggil orang yang terakhir meninggal. Kan ada 2 orang. Nah, yang terakhir meninggal itu dipanggil, suruh masuk surga duluan. Setelah itu baru malaikat keluar lagi memanggil yang kedua, yang mati syahid itu. Setelah itu malaikat itu keluar dan bertemu dengan Tolha, bahwa saya mengatakan kamu itu belum waktunya, silahkan kembali. Akhirnya sahabat Tolha tadi bercerita kepada teman-temannya, semalam bermimpi dari 2 sahabat Nabi yang dulu pernah menemuinya dan masuk Islam, salah seorang mati syahid itu, ternyata yang dipanggil duluan itu ke dalam surga adalah yang bukan mati syahid. Seperti itu. Maka mereka heran, loh kenapa itu mati syahid kok malah dipanggil terakhir, kiri. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka menceritakanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bercerita. Oleh Nabi malah ditanya, min ayyi ta'jabun, atas hal apa kalian itu takjub atau heran? Ya, kemudian mereka menjawab tentang kisah tadi. Kok bisa? Ya, orang mati syahid kok malah dimasukkan surga lebih terakhir daripada orang yang nyantai kemudian mati kemudian. Ya, maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, alaisa qad makasa hada ba'da sana? Bukankah orang yang kedua itu telah hidup setelahnya selama 1 tahun? Ya, kemudian para sahabat menjawab iya. Maka beliau berkata, wa adraka Ramadan fasoma. Ya. Maka orang tadi itu yang meninggal lebih lama 1 tahun itu, ketika dia mendapatkan Ramadan, dia berpuasa. Wa sholat kada wa kada, dan dia melakukan sholat ini itu min sajdatin fis sana. Dia melakukan sujud sampai lamanya satu tahun. Kemudian Rasul mengatakan, dan jarak kebaikan di antara keduanya sejauh langit dan bumi. Bayangkan, orang mati syahid kalah nih sama apa? Orang yang diberi kesempatan oleh Allah usianya bertambah 1 tahun. Tapi kuncinya apa? Beramal soleh. Artinya ketika seorang hamba kemudian dia diberi usia yang lebih, manfaatkan. Karena itu sebenarnya itu nikmat dari Allah, keberkahan. Ya. Dan bisa jadi dia akan melampaui banyak orang yang di bawahnya yang sudah meninggal lebih dulu dari derajat kebaikannya. Ya. Kuncinya itu semangat untuk beramal soleh. Ya. Wong mati syahid saja bisa dikalahkan. Ya. Dengan waktu 1 tahun itu coba. Artinya Masya Allah, ketika kita diberi usia 60-70 tahun, itu nikmat yang harus kita syukuri. Artinya kalau kita memanfaatkan untuk kebaikan, luar biasa catatan amal kebaikan kita. Ya. Dan perbanyak nih Bu, istighfar. Ya, karena istighfar itu kata Rasulullah itu apa? Orang-orang yang nanti catatan amal kebaikan yang banyak istighfar itu akan menjadi orang yang paling bahagia. Ya, monggo banyak istighfar. Istighfar gampang deh. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ya, sehari bisa 100-200 kali, wah Masya Allah. Tanpa terasa nanti ketika di akhirat catatan kita banyak istighfar dan dapat bermanfaat untuk kita. Iya. Itu Ibu. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan 8 fakta umur. Nah, ini fakta umur, jadi mungkin sebagian belum mengetahui apa sih 8 dari fakta umur. Yang pertama adalah umur adalah harta manusia yang paling sedikit. Cocok gak? Umur adalah harta manusia yang paling sedikit. Betul nggak? Menurut Ibu? Kita sudah melakukan banyak hal kayaknya, tapi kok masih kurang. Setuju deh?
Padahal kok kayaknya kita sudah melakukan ini itu, bahkan pekerjaan kita masih banyak. Ketika kita mau tidur itu masih menyisakan pekerjaan. Itu menunjukkan ya, umur adalah harta yang paling sedikit. Realnya seperti itu. Ya. Kita merasa sudah banyak sekali melakukan tindakan pekerjaan, ya, tapi ternyata masih kurang terus. Kayak kok baru sebentar sudah habis waktunya, sudah waktunya tidur, ya. Sudah seolah-olah kayak apa ya, kayak sudah tidak produktif kalau tidur, dan nggak bisa melakukan apapun. Ya, itu. Pertama itu, jadi umur itu harta yang paling sedikit. Itu, makanya memanfaatkan yang sebaik mungkin. Ya. Bahkan efektifnya itu ketika kita berusia 60 tahun itu berapa Bu kira-kira Bu? Sedikit sekali, ya. Wong kita kalau tidur sehari berapa jam? 8 jam. Jadi 8 jam. Kalau kita usianya 60 tahun, dihabiskan sehari tidur untuk 8 jam. Mungkin sekitar 20 tahun itu usianya untuk tidur, coba. 20 tahun kita untuk tidur. Bayangkan. Masih 40. Nah, 40 yang buat ibadah itu berapa tahun gitu? Ya, untuk masak, untuk ini, untuk itu, ya, untuk makan, itu bisa menghabiskan berapa puluh tahun. Sisanya paling sedikit sekali. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitungan dengan pahala sebenarnya nggak kenal untuk masuk surga. Ya, hitungannya sebenarnya seperti itu. Tapi karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah turun tentunya dengan kita juga harus memancing. Kita berusaha menjadi orang yang baik. Ya, menjadi hamba Allah yang baik itu. Kemudian fakta kedua tentang umur adalah umur itu adalah kumpulan detik dan menit. Ya, setuju ya Bu? Ya, karena apa? Karena daqatil qalbi qailatun lahu annal hayata daqaiqu tsawani. Ya, jadi debar hati itu mengatakan bahwasanya kehidupan itu hanyalah hitungan detik dan menit. Ya, setuju ya? Karena semakin berlalu sudah berkurang usia kita. Nah itu hakikat umur seperti itu. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, umur umat Nabi Muhammad berapa Bu? 60 sampai 70. Itu usia umumnya dari umur umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kok dikaruniai usia lebih 70 tahun itu bonus yang harus disyukuri. Nah, monggo. Kalau kontrak kita 60, waduh, berapa tahun lagi nih? Sudah dekat ya. Ya kita berdoa biar panjang umurnya. Iya, kayaknya kalau melihat diri kok masih berumur dosa, ya, masih perlu banyak bekal, gitu ya. Nah itu, jadi memang betul usia Nabi itu hanya 60 sampai dengan 70 tahun. Bahkan Nabi berapa Bu? Nabi berapa? Beliau wafat 60-an 3 ya, 60 atau 63 secara hijriah. Nah, beliau usianya. Masya Allah. Jadi monggo berdoa kalau ingin diberi umur panjang dan tentunya dipenuhi dengan amal kebaikan. Kemudian fakta umur juga, bahasa umur umat terdahulu itu lebih panjang. Ya Bu. Jadi apa namanya? Usia umat terdahulu itu lebih panjang. Usia umat terdahulu lebih panjang. Kalau kita lihat berapa usianya Nabi Adam alaihissalam? Ini Pak, ada telepon ini Pak. Saya kira saya tak cari-cari kok nggak ada. Berapa Bu usianya Nabi Adam alaihissalam? Ada yang pernah membaca? 1000 tahun Bu. Panjang ya. Usianya Nabi Nuh alaihissalam berapa? Sekitar berapa? Beliau berdakwah untuk agar umatnya bertakwa kepada Allah. Beliau usianya itu sekitar 950 tahun. Itu baru usia yang diperkirakan mendekati. Mungkin saja bisa lebih. Bayangkan. Tapi ketika itu qadarullah ya, umatnya Nabi Nuh gak sebanyak umatnya Nabi Muhammad.
Padahal kesempatan dakwahnya beliau luar biasa. 900 tahun. Ya. Kita dikasih usia segitu gimana Bu? Bahagia nggak Bu? Bahagia ya? Pingin nggak Bu? Hah? Nanti sudah Enggak ya? Takutnya diuji, ya takutnya diuji malah nggak bisa ngapa-ngapain malah menyusahkan orang lain gitu. menyusahkan yang lain. Tapi kalau zaman dulu usia segitu masih energi. Usia 500 tahun pun masih Masya Allah. Nah itu usia umat terdahulu seperti itu, hingga akhirnya menyusul sampai sekarang. Ya cuma 60 sampai 70, sedikit ya perbandingannya. Masya Allah. Nabi Adam udah 1000 tahun. Ya. Ya kemudian umur itu cepat berlalu, betul ya Bu? Betul ya? Ibu ingat nggak masa SMA? Ingat banget ya, kayaknya baru kemarin gitu. Kok sekarang kayaknya udah punya cucu mungkin? Hah? Cucunya malah udah SMA mungkin. Iya, itu umur. Ya. Tapi kadang kita memang manusiawi gitu. Jiwa kita masih merasa muda. Ya. Angan-angan kita masih manja. Itu. Ya. Itu memang manusiawi seperti itu. Saya sendiri seperti itu. Tidak berasa kok ya Allah sudah usia kepala 3. Perasaan kemarin kayaknya baru SMP. Nah saya merasa baru SMP kemarin Bu. Ternyata sudah jauh. Saya masih ingat betul kok. Saya main layangan gitu. Tapi ternyata sekarang sudah kepala 3. Artinya cepat sekali waktu. Kalau usia saya 60 sudah setengah. Ya masa kontraknya tinggal menjalani masa setengah. Artinya cepat sekali. Itu umur. Ya, mungkin di antara ibu juga seperti itu merasakan ya. Merasakan betul? Iya. Baru kemarin Ramadan sudah sebulan lagi Ramadan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kita diberi kemudahan untuk dekat umur. Ya. Kemudian yang keenam, umur itu memiliki ujung. Ya, setuju ya Bu? Umur memiliki ujung enggak Bu? Memiliki ya. Ya kita juga mungkin nggak tahu ujung umur kita berapa. Tapi kita yakin dan percaya bahwasanya setiap orang pasti akan habis masa kontraknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Jadi setiap jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian. Pasti. Itu. Artinya kita sudah pasti tahu gitu bahwasanya usia kita akan ada ujungnya. Nah, monggo. Ini untuk kita berpikir. Artinya kita harus siap. Ya. Kemudian ketujuh, Allah bersumpah dengan waktu. Hafal kita ya ayatnya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa. Allah bersumpah di situ demi waktu. Artinya apa? Artinya waktu itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kalau Allah boleh dia bersumpah dengan makhluknya, tapi kalau makhluk kita itu tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Harus ketika kita bersumpah hanya demi Allah. Nggak boleh demi bapakmu atau demi batu, nggak boleh. Ya harus demi Allah. Tapi kalau Allah boleh. Itu menunjukkan bahwasanya makhluknya itu memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Ya, waktu kan memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, dan di situ dilanjutkan bahwasanya ketika Allah bersumpah demi masa, innal insana lafi khusri. Sesungguhnya itu manusia benar-benar dalam kerugian. Manusia itu dalam kerugian. Kemudian Allah kabarkan yang dikecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Nah, monggo Bu, harus menjadi orang yang dikecualikan. Ya, karena pada akhirnya manusia itu merugi, kecuali orang yang mempunyai 4 sifat ini. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang melakukan amal soleh, orang yang saling menasihati dalam kebenaran, orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Saling menasihati, gak harus jadi ustaz baru menasihati, harus
siapapun, ya, selama itu benar kita nasihatkan kepada orang lain. Ya. Nasihati orang-orang yang sedang tertimpa musibah dengan kesabaran, biar termasuk menjadi orang-orang yang dikecuali larikan. Monggo. Ya, gampang ya sebenarnya ya. Manusia itu gampang, cuma kadang memang hawa nafsu kita itu luar biasa menggoda kita. Hingga kita itu susah kadang mengendalikan. Ya. Kemudian yang terakhir, umur itu terjadi sekali dalam hidup. Ya toh Bu? Ada yang sudah mati dibangkitkan lagi untuk di dunia ini hidup? Ya nggak ada. Jadi salah keyakinan orang lain meyakini reinkarnasi. Ya benar ya. Jadi orang nggak ada reinkarnasi. Ya, sebagian manusia meyakini hal itu. Jadi kalau sudah mati nanti oleh Allah, oleh Tuhan mereka menganggapnya seperti itu ya, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali dengan hal lain. Namanya reinkarnasi. Kalau orang Islam enggak yakin itu, ya. Tapi ada hal lain nanti dibangkitkannya ya. Nah itu. Jadi kematian hanya datang sekali atau umur hanya datang sekali. Monggo manfaatkan dengan baik. Ini sebagaimana nasihat dari Hasan Al-Basri kalau tidak salah, innama anta ayyam ma'dudah. Sesungguhnya kalian itu hanya kumpulan hari-hari yang terbatas. Ya, jadi pada hakikatnya kita hanya apa? Kumpulan hari-hari yang terbatas. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Jadi apabila telah berlalu satu hari, telah berlalu juga sebagian dari diri kita. Ya, kalau kita sudah menghabiskan waktu sehari, artinya bagian kita juga sudah berkurang. Ya. Wa yusiku idza dhahabal ba'du an yadhhabal kullu. Ya, apabila sudah hilang sebagian maka sudah melazimkan untuk hilang secara keseluruhan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya, hari kita kan berlalu sehari, 2 hari, 3 hari sampai habis masa kita di dunia ini. Nah, itulah. Wa anta ta'lam fa'mal, dan kalian itu mengetahui tentang perkara itu, bahwasanya hari-hari kalian itu seperti apa? Seperti apa? Maaf, usia kalian seperti apa? Potongan hari. Jadi beramalah. Nah, kita suruh beramal. Ketika kita tahu hal tersebut, maka kita wajib untuk apa? Beramal. Monggo, Ibu. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Ya, ada kurangnya tentunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Ana hanya manusia biasa yang tempatnya bersalah. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ana akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tanya jawab kan? Monggo, masih ada Bu, masih ada waktu. Ada ya, Masya Allah. Atau mau ada yang bertanya dulu silakan. Kalau tidak saya tanya berarti. Monggo. Ibu usianya pinten Bu? Yuswani pinten? Mbak. 83. Masya Allah. Bonus, semoga menjadi keberkahan Ibu. Usianya 80, Masya Allah. Ya tadi kalau sudah 80 itu digugurkan dosa-dosanya. Ya, diterima amal baiknya Bu. Monggo Bu. Masya Allah, semoga nanti bisa melewati Ramadan dengan baik Ibu. Masih kuat ya puasa ya, Insya Allah. Insya Allah. Iya. Tadi pasang alat dengar tuh nggak bisa. Iya. Dan saya sudah sudah. Iya. Tadi tuh pasang alatnya nggak bisa tadi. Iya. Ngapunten ya Bu. Ngapunten. Iya. Masya Allah. Iya. Ada yang bertanya? Kalau tidak saya bertanya. Bu, saya punya pertanyaan Bu. Nah, jadi sebutkan Bu, coba Bu, di antara fakta dari 8 fakta umur. Nah, siapa yang mencatat atau menghafal tadi? Umur memiliki 8 fakta. Apa betul Bu? Dari apa sampai nyatet. Apa? KPAN.
Tidak apa-apa aja Bu, dihafal. Sinten sing hafal, monggo. Sana sih. So aku terus ngomong aja. Gimana Bu? Nyebutkan berapa Kak? Yang 5 saja Bu. 5. 1. Umur adalah harta manusia yang paling sedikit. Ya betul Bu. 2. Umur adalah kumpulan hitungan detik. Umur 3. Umur orang terdahulu lebih panjang. Umur itu cepat berlalu. Umur itu memiliki ujung. Allah bersumpah dengan waktu. Masya Allah, Ibu. Umur itu sekali dalam hidup. Sekali dalam seumur hidup. Masya Allah, ya. Setuju dengan itu semua, Bu? Setuju ya? Umur itu harta paling sedikit, ya, dan cepat berlalu. Coba satu lagi pertanyaan. Sebutkan coba firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya waktu itu memiliki keutamaan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan waktu itu memiliki keutamaan. Sinten sing saged? Tadi Allah bersumpah, nggih, demi masa. Demi masa. Gimana ayatnya? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masyaallah. Hafal semua aja, Bu? Nah itu untuk pengingat kita bahwasanya manusia itu rugi kecuali 4 hal itu, ya 4 sifat itu. Monggo. Itu sebagai pokoknya ingat, pengingat kita. Ketika kita lalai, nanti jadi termasuk rugi. Harus mengamalkan ya yang baik-baik atau menjadi orang yang beriman. Jadi, mungkin itu dulu ya Bu, karena sudah jam 5 kurang 5 kayaknya. Ya baik, sementara itu dulu. Terima kasih, Masya Allah.